Halo gengs, ketemu lagi. Jadi kali ini tuh geng, aku pengen membahas masalah yang kebanyakan yang umum yang aku dapatkan dan aku lihat di berita, di sosmed, apapun itu. Jadi kali ini tuh aku mau membahas masalah tentang konten kreator yang bukan pada tempatnya. Maksudnya di sini geng, bukan tempatnya itu bukan yang aneh-aneh ya, tapi kayak gini, konten yang mengacu pada sesuatu tapi dia bukan ahlinya gitu. Kenapa aku jadi membahas masalah ini, konten kreator yang bukan ahlinya? Sebenarnya itu sih sah-sah saja ya. Mereka mau mengonten masalah kesehatan, mereka mau mengonten masalah pet loss, mereka mau mengonten masalah diet, mereka mau mengonten masalah gizi, ataupun masalah yang kehidupan, tentang kayak masalah ilmu-ilmu pembelajaran ataupun kata-kata bijak ataupun motivasi gitu. Ya namanya konten is oke, itu sah. Ya namanya konten mereka punya kegiatan, ya namanya konten mereka membuat sesuatu hal untuk memasukkan pada memori channel mereka. Is oke sih, oke. Jadi masalah konten itu geng, itu hak. Tapi kebanyakan yang aku lihat dan aku rasakan seolah-olah mereka itu adalah para ahlinya. It's okay. Tapi kadang-kadang banyak juga sih para ahli gizi atau ahli kesehatan atau apa. Mereka itu nggak mau membagikan ilmunya, kebanyakan. Jadi sehingga akhirnya para konten kreator yang punya ilmu sedikit, mereka membeberkan begini. It's okay, itu juga sah. Jadi kita hanya bisa mengambil bagian dari yang terbaik. Di sini geng juga ya. Ada juga aku lihat itu konten-konten masalah tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, nanti gini, nanti gitu. Yang sebenarnya yang aku rasakan ya pada tubuh kita itu kan beda-beda. Yang aku tahu itu beda-beda. Ada mereka itu konten kreatornya gini membahas masalah katanya makan itu yang penting tidak berlebihan. Itu dia bahas juga. Itu padahal itu sesuatu momentum yang dimana kalau kita makan berlebihan ataupun tidak, itu memang ada fakta bahwa akan terjadi sesuatu hal dan tidak terjadi sesuatu hal. Kenapa aku katakan dia itu ngeres, bilang katanya masalah tidak berlebihan, itu dia bahas banget. Sebenarnya kalau masalah tidak berlebihan itu sah, itu oke, itu bagus. Tergantung pada mood tubuh kita juga kan. Katanya yang kita makan itu apa gitu sebenarnya. Ya benar sih. Ya gini. Jadi yang aku rasakan itu geng, makan it's okay sering, tapi kita tidak berlebihan. Makan gorengan kayak apa tidak berlebihan, kayak itu bagus. Bukannya dalam agama sudah dikatakan sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Tapi kenapa ada konten kreator yang membahas banget, intinya masalahnya itu ini, asal tidak berlebihan itu dijadikan acuan dia. It's okay, itu sah saja juga. Juga ada juga sih geng yang bilang pada yang namanya tentang kesehatan juga kan, atau pada kesehatan juga dia bilang gini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, nanti ini, nanti itu. Tidak boleh makan gula, ini, itu. Untuk demi kesehatan, it's okay. Ya, intinya itu, kita boleh sih makan, yang penting kan tidak berlebihan. Ini yang aku bahas itu, yang penting itu kan tidak berlebihan. Ya kan? Aku juga peminum gula banget. Tapi tidak berlebihan. Cuma pagi aja kan. Selebihnya air putih. Nah, ini yang aku bahas lagi. Kebanyakan konten kreator itu mengatakan masalah kesehatan, masalah gizi, masalah apa, seolah-olah dia itu yang punya ilmunya gitu. Padahal yang sebenarnya jujurnya itu kayak gini. Aku sih makan gula, tapi aku nggak apa-apa. Aku sih makan ini, tapi aku begini. Aku sih tidak makan gula dan akhirnya tubuh aku begini. Nah, itu sebenarnya yang kita tekankan itu adalah gini loh, untuk diri aku gitu.
Nah ini jadi content creator itu yang sebenarnya itu adalah mereka itu mengatakan itu adalah untuk diri mereka, dan kita yang menonton dan kita yang melihat dan mendengar memang sih termotivasi, tapi bagaimana juga kita lihat pada keadaan siklus tubuh kita, apakah bisa menerima atau tidak. Karena kebanyakan dari sang motivator mengatakan bahwa makan ini kebanyakan gak boleh, makan ini gak boleh, ini itu seolah-olah itu adalah doktrin banget kan. Yang sebenarnya kita manusia, yang aku rasakan ya, untuk aku sendiri, aku semuanya aku makan. Katanya tidak boleh makan tepung, itu ini itu, is okay, itu ilmu. Tapi aku makan juga, tapi yang penting itu aku tidak berlebihan. Ya kan? Ada juga yang bilang katanya gak boleh makan mie, nanti ini itu. Aku sih makan, tapi tidak berlebihan. Jadi kebanyakan itu geng, yang aku lihat para content creator itu, mereka itu seolah mendoktrin bahwa kita tidak boleh makan ini, makan itu, nanti akhirnya kita sakit, kita ini, kita itu. Nah di situ geng, sebenarnya kalau kita, yang aku rasakan ya, aku sih mendengar, mengambil pelajaran is okay, aku pakai juga, tapi aku tidak selalu untuk serius untuk memakainya, karena aku juga merasakan pada tubuh aku, katanya tidak boleh makan ini itu, nanti tubuh kamu bisa begini, dan iya is okay. Kita lihat dari tubuh kita kan kadang-kadang supaya dari tubuh kita sendiri bisa berubah-ubah kan, jadi tidak semestinya harus begini. Tapi ada juga yang seperti carnivore diet, it's okay tidak makan nasi, ini itu, ya itu kan untuk dia, ya untuk dia bagus, tapi belum tentu kan untuk orang lain juga bagus. Sama halnya seperti motivasi kan geng, para yang memberi motivasi juga kan belum tentu dia bisa mengerjakan apa yang dia motivasikan. Dia katakan bijak, belum tentu dia juga akan bisa berkata dan memperlakukan hal bijak yang dia lakukan, belum tentu kan. Namanya kita juga manusia, kita bukan nabi. Jadi geng, yang aku bahas ini adalah masalah kadang-kadang konten kreatornya itu kelewatan, seolah-olah dia yang punya ilmu. Bukannya aku membahas atau tidak setuju ya, sah saja. Di sini intinya itu kita mengambil inti dari semuanya, dan kita mengambil dari motivasi itu sebuah pelajaran, dan kita tancapkan pada diri kita apakah cocok apa enggak gitu. Intinya itu kan kayak gitu. Jadi bila kita cocok is okay, kita lanjut. Tapi kadang-kadang yang namanya siklus tubuh juga kan, untuk yang namanya kesehatan, untuk yang namanya tidak boleh makan ini itu. Kadang-kadang tubuh kita kan juga tidak bisa menerima. Kita bisa berubah-ubah tergantung pada situasinya. Dan juga kadang-kadang ada juga bilang katanya tidur itu harus begini, harus 8 jam, 9 jam, 10 jam. Tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja? Itu mereka baik-baik aja juga kan? Mereka ya, makanya itu kan beda-beda sih. Dan juga yang aku dengar, ada juga konten-konten yang benar-benar pengacuannya itu doktrin banget. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, nanti kamu gini, nanti itu. Harusnya dia bilang, aku tuh nggak bisa makan ini sih, nanti aku begini. Jadi kan terserah mereka yang mendengar dan menonton, pasti mereka akan tidak merasa bersalah nanti kalau mereka gagal pada ketentuannya ya kan. Jadi yang aku rasakan itu geng, konten-konten kreator kebanyakan mengacunya seolah-olah dia adalah yang paling ini banget, tapi tidak salah sih, mereka juga benar, karena yang namanya dunia kita itu global, mereka bisa membaca dari ilmu yang ada di Google atau di mana diterapkan itu juga bagus kan. Dan mereka menerapkannya untuk diri mereka, lalu mereka bercerita di konten mereka, dan itu menjadi sebuah acuan dan ilmu juga bagi kita yang pengen tahu. Tapi kita yang menontonnya ini yang harus benar-benar menyadari apakah siklus itu yang mereka katakan itu sesuai dengan tubuh kita, diri kita bisa menerima apa enggak gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang
langsung kita kerjakan. Tahunya diri kita itu tidak menerima, tubuh kita tidak menerima, dan akhirnya kita sakit. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dan juga harusnya para konten ini bilang, ini untuk acuan tubuh aku ya, begini, bla 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 bla. Dan pada kenyataannya, kita berpegang kembali pada diri kita sendiri. Kembali pada diri kita, apakah itu cocok apa enggak. Yang namanya kita manusia juga kan kadang-kadang kita nafsu gitu tuh banyak banget kan. Katanya tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan ini itu nanti ya begini. Oke, aku makan untuk tubuh aku makan, tapi aku tidak berlebihan. Dan aku juga merasakan kalau aku makan gorengan itu sampai 4 aja aku udah enak, udah gak enak. Perutku itu rasa kenyang banget, rasa nyesek banget karena minyaknya kan. Itu untuk tubuh aku ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang beda, sampai 10 sampai 15 makan, mereka nggak apa-apa, mereka enjoy. Padahal usia mereka juga di atas rata-rata, sudah tua juga. Nah itu intinya itu adalah siklus tubuh kita berbeda-beda. Jadi apapun yang dikatakan konten kreator tentang masalah kesehatan, masalah gizi, masalah apa, masalah motivasi, itu kita ambil bagian dari yang terbaiknya dan kita rasakan untuk tubuh kita. Jika cocok is okay, jika tidak cocok ya udah. Tidak harus melakukan yang terlalu ekstrim banget seperti yang mereka lakukan. Cuma bahasnya ini aja ya. Aku cuma kan sering dengar ya geng, ya motivasi tentang kesehatan, tentang ini gizi. Kak, nggak salah sih mereka konten kreator, mereka karena mereka merasakan dampak dari yang mereka lakukan sehingga mereka bercerita di konten mereka. Bagi mereka yang nonton dan melihat mereka mau menerapkan apa enggak, itu kan hak mereka juga kan. Tapi saat kita menerapkan, kita nggak boleh untuk menyalahkan mereka. Mereka itu bercerita karena telah menerapkan untuk tubuh mereka sendiri sebenarnya. Yang sebenarnya tubuh kita itu polanya itu juga beda-beda. Ada yang cepat, ada yang tidak, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Itu kan. Jadi kalau kita melihat para konten kreator yang memotivasi, kita ambil langkahnya dan kita pakai. Jika tidak sesuai dengan aroma tubuh kita ataupun keadaan diri kita, ya udah hentikan gitu. Ataupun kita pakai sedikit-sedikit. Kayak aku sih geng, aku kan kalau sering dulu kan, aku kalau masalah makan, aku makan terus kan, tapi tubuhku juga tidak gemuk karena aku sering olahraga. Aku mendaki, itu kan salah satunya juga kan, ada kegiatan outdoornya lah. Tapi ada juga mereka yang begini tapi mereka juga bagus karena tubuh kita itu beda-beda ya. Ya udah geng, ini aja yang aku bahas ya. Thank you, dadah.